Pertanyaan tentang siapa yang akan menjadi penerus Vladimir Putin telah lama menjadi misteri di dunia politik. Siapa yang akan memimpin Rusia setelah era Putin berakhir? Kini, kita mungkin memiliki petunjuk paling jelas. Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan, Presiden Putin menegaskan bahwa generasi berikutnya dari kepemimpinan politik Rusia harus berasal dari kalangan veteran perang Ukraina. Ini bukan sekadar ucapan biasa. Ini adalah sebuah sinyal bahwa Rusia sedang mengakar pada ideologi nasionalisme militeristik. Ide ini kemungkinan akan terus bertahan bahkan setelah Putin meninggalkan kekuasaan. Di video ini, kita akan bedah 3 hal penting. Mengapa Putin ingin veteran perang memimpin Rusia? Apa skala perang di Ukraina yang menjadikan mereka kandidat utama? Dan, apa tantangan besar yang akan dihadapi Rusia dengan mempromosikan para veteran ini? Mari kita selami lebih dalam. Mari kita mulai dengan pernyataan langsung dari Putin. Dalam pertemuan dengan berbagai fraksi di Majelis Rendah Parlemen Rusia, Duma, Putin dengan tegas mengatakan, kita harus mencari, menemukan, dan mengajukan orang-orang yang tak gentar dalam mengabdi kepada tanah air, yang bersedia mempertaruhkan kesehatan bahkan nyawa mereka. Ia melanjutkan, orang-orang seperti itu harus dipromosikan ke posisi kepemimpinan. Mereka akan menjadi penerus kita. Ini yang perlu kita pikirkan. Pernyataan ini bukan hanya ucapan terima kasih. Ini adalah strategi politik yang terstruktur. Dalam sistem politik Rusia yang saat ini hampir tanpa ruang bagi oposisi, Partai Rusia Bersatu, United Rusia, yang berafiliasi dengan Putin memegang kendali penuh. Seruan Putin ini memberikan arahan jelas kepada para loyalisnya, sumber legitimasi politik masa depan adalah perang. Dengan mempromosikan para veteran, Putin memastikan bahwa kepemimpinan Rusia di masa depan akan sangat loyal, memiliki pengalaman tempur, dan berkomitmen penuh pada visi nasionalis yang ia bangun. Untuk memahami mengapa veteran perang menjadi basis kekuatan politik yang penting, kita harus melihat skala konflik yang sebenarnya. Sejak Rusia melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada Februari 2022, ratusan ribu warga telah direkrut, bahkan narapidana dibebaskan lebih awal untuk dikirim ke garis depan. Meskipun pemerintah Rusia tidak rutin mengumumkan angka korban militer, laporan media independen Rusia, Media Zona, bersama BBC memperkirakan sedikitnya 130.150 tentara Rusia telah tewas sejauh ini. Angka-angka ini sangat mengerikan. Namun, itu hanya sebagian kecil dari cerita. Mark Galeotti, seorang pakar Rusia, mengatakan bahwa lebih dari 1,5 juta pria dan wanita Rusia sudah terlibat dalam perang hingga awal tahun 2025. Ini adalah sebuah generasi yang telah ditempa oleh pertempuran, pengorbanan, dan trauma. Putin melihat generasi ini bukan hanya sebagai pahlawan, tetapi juga sebagai fondasi yang kuat untuk membangun kekuatan politik di masa depan. Namun, rencana Putin tidak datang tanpa tantangan besar. Mark Galeotti juga memperingatkan bahwa, saat semakin banyak dari mereka didemobilisasi dan pulang, Rusia akan menghadapi gelombang veteran yang membawa dampak psikologis perang. Para veteran yang kembali sering mengalami trauma mendalam, yang memunculkan tantangan sosial baru bagi pemerintah Rusia. Ada kekhawatiran tentang potensi meningkatnya kasus kejahatan kekerasan dan ketidakstabilan sosial. Pemerintah kini menghadapi tugas berat untuk melakukan reintegrasi para veteran ke masyarakat. Dengan mempromosikan mereka ke posisi kepemimpinan, Putin mungkin berharap dapat memberikan mereka status, tujuan, dan jalan untuk menyalurkan energi mereka secara positif, sekaligus mengelola risiko sosial yang ada. Ini adalah sebuah strategi yang ambisius, mengubah potensi masalah sosial menjadi aset politik. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari pernyataan Putin ini? Masa depan militeristik. Putin secara efektif mengikat masa depan politik Rusia dengan pengalaman militer, memastikan bahwa kepemimpinan di masa depan akan berakar pada konflik, loyalitas dan kontrol. Dengan mempromosikan veteran, Putin membangun sebuah basis kekuatan yang sangat loyal, yang berhutang budi kepadanya dan pada sistem yang ia bangun. Mengelola tantangan, ini adalah cara bagi Putin untuk mengatasi tantangan sosial yang muncul dari gelombang veteran yang pulang. Rencana Putin ini menunjukkan bahwa ia sedang membangun sebuah warisan yang melampaui masa jabatannya. Ia sedang membentuk sebuah sistem politik di mana keberanian dan pengorbanan di medan perang menjadi kualifikasi tertinggi untuk memimpin. Ini adalah perubahan yang sangat signifikan yang mungkin akan membentuk wajah politik Rusia selama beberapa dekade mendatang. Bagaimana pendapat kalian tentang strategi Putin ini? Apakah ini akan membawa stabilitas bagi Rusia, atau justru menciptakan lebih banyak masalah di masa depan? Bagikan pandangan kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa, like video ini jika kalian merasa informasinya bermanfaat, subscribe ke channel kami, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru.
Sampai jumpa.